gitu Iya, ya. ada hitungan, ada simbol yang disampaikan di sana. Simbol itu tidak sekedar Bentuk. hanya iya, tetapi ternyata banyak tafsiran, dan tafsiran itu bisa kaya ketika kita tidak menafsir sendiri. Gitu. Kira-kira begitu. Dan kadang-kadang multi tafsir. Iya, harus Iya, begitu. Semakin multi tafsir, semakin kaya kita akan ilmu yang kita dapatkan. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Desa bersama saya Saiful Sukorini. Teman-teman, pagi ini saya berada di Omah Kreatif Dong Ngaji, salah satu studio batik, sanggar batik yang banyak sekali melakukan beragam inovasi dari segi teknis proses batiknya, kemudian motifnya sampai pemaknaannya mungkin. Bersama di samping saya ada Mas Nur Rahmat, seniman batik yang luar biasa, juru kunci dan pendiri Dong Ngaji. Sebelumnya terima kasih sudah menerima saya dan tim buat belajar apapun lah nanti. Tapi mungkin aku pengen tanya, kenapa batik? Kenapa batik itu ya? Karena ini ya, mungkin background saya dulu pernah belajar batik. Lalu kemudian kalau dulu saya belajar batik di Jepara, lalu kemudian di ISI itu saya belajar kayu. Lalu kayu pahat, ukir-ukir kayu. Lalu kemudian ini sih, mungkin Tuhan yang memperjalankan saya untuk kembali ke batik. Melalui batik, lalu menjadi wasilah saya untuk ketemu Tuhan mungkin. sangat dalam. Terus Mas, pripun toh cara menikmati proses berkarya niku lho? Jadi kalau di sini tuh kan sering ya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak tentu gitu. Lalu kemudian muncullah beberapa ide gitu ya. Jadi memang sebenarnya karya itu kenikmatannya itu bukan di hasil akhirnya, tapi di prosesnya gitu. Nah itu. Iya, karena setiap proses itu Tuhan atau leluhur itu menyimpan ilmunya. Begitu. Jadi kira-kira. Setiap prosesnya, setiap tahap proses betul-betul ekspresi budaya baik batik maupun apapun itu bukan di hasil akhirnya yang menarik menurut saya, tapi di prosesnya itu. Itu kayaknya kadang-kadang misalnya melihat hasil produknya, iya, kurang. Kalau saya nggak tahu orang lain. tapi bener sih itu, nikmatnya di sana prosesnya. Iya, karena itu tadi dalam setiap prosesnya, misalnya batik gitu, kita akan diajari bagaimana kita menahan sesuatu, berpuasa untuk megek, menahan gitu, nyanteng itu kalau sambil drengesan ya hasilnya berbeda. Termasuk nahan nafas. Iya, menahan masalah. Pembatik itu di masa dia sebelum mencanting ke jeragannya misalnya, dia kan penuh dengan masalah. Lalu kemudian dia akan menahan itu agar tidak emosinya terkontrol gitu, agar hasil dari goresannya juga baik. Berarti selama Ya, proses megek wong Jawa ki senengane menahan, megek. Selama proses seneng tirakat lah bahasanya. Ya. Selama proses batik niku masalahnya ditaruh dhisik atau memang Ya bisa, dia bisa manajemen masalah. Gitu. Oh gitu. Terus termasuk kan banyak banget nih teman-teman yang belajar di sini. Ini memang program di sini atau bagaimana? Enggak nih teman-teman, cuman Main. iya, enggak sih. Jadi Dong Ngaji itu memang
saya cita-citakan menjadi laboratorium kriya. Jadi di sini tidak sekedar berolah keterampilan, tapi berolah rasa, berolah pengetahuan dan sebagainya. Tetapi saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama di sini. Oh, Gitu. itulah Dongaji. Ya, mari belajar. Awalnya pripun, Pak? Embrionya itu justru berawal saya saat menempuh di Institut Seni Indonesia, gitu kan. Kemudian saya bersama 8 orang itu mendirikan namanya Perupa Kartini. Perupa Kartini. Ya, embrionya itu semestinya. Kemudian setelah itu saya bergerak di kayu. Nggak tahu kenapa Tuhan memperjalankan saya untuk kembali ke batik. Oh, jadi Dongaji awalnya kayu. Awalnya namanya Perupa Kartini. Terus mulai banyak teman-teman ngumpul di sini, ada banyak eksperimen sampai menemukan cap kertas. Iya, iya. Batik cap kertas niku pripun niku? Cap kertas itu berawal dari ketidakpunyaan, kepepet bahasa Jawa. Tetapi kepepetnya orang dengan latar belakang yang berbeda itu responnya akan berbeda. Mungkin kebetulan background saya mengolah kreativitas saya melalui batik, melalui di Semik, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, lalu kemudian diisi mungkin itu menjadi respon yang berbeda ketika saya menemukan, ketika saya dipepet itu yang keluar berbeda dengan Masih misalnya saat kepepet itu yang keluar pasti berbeda, tidak sama dengan saya, ya kan? Iya, iya. Nah, gitu, dan kira-kira. itu pengaruhnya mungkin lingkungannya ono apa. Iya, begitulah kira-kira. Kemudian menemukan itu. Di dalam prosesnya itu lalu kemudian kita belajar, oh ternyata limbah kertas kemasan itu mudah didapat di sekitar kita. Lalu kita pencitraannya kita ikut menyumbang global warming atau apa itu namanya, saya nggak tahu. Recycle. Kira-kira begitu gitu. Jadi tadi saya sebut tadi proses ini yang kita tidak berpikir kita ciptakan candik cap kertas lalu kemudian nanti akan begini tidak. Ya kita mengalir saja. Nah, setelah kita mengalir, setiap tahapnya itu kita dikasih tahu. Oh, kesini, oh ini terhubung begini dengan loh, ini. ternyata di prosesnya kamu harus begini sampai eksplorasi kertasnya, eksplorasi tekniknya kan di situ. Kita terus belajar. Dari bungkus rokok, kartu remi. Gitu. Macam-macam ya. Iya. Sampai dan nggak berhenti di situ ya eksperimennya, sampai bikin apa? Shadow batik. Aku nonton waktu itu festival. Jadi Festival kebudayaan kemarin. Kata teman-teman sih ini, Dongaji itu membuat 2 lompatan itu. Iya. Lompatannya di cap kertas dan shadow batik. Katanya loh ya, aku cuma mendengarkan saja. Karena aku sih ngomong dewe kan sombong darani ngono. Pokoknya ada kontennya loh itu di video sebelumnya di channel ini juga di festival kebudayaan desa kan. Nah di situ ada tayangannya. Ada tayangannya. Pokoknya tonton lagi. Nanti ada linknya lah. Keren banget pokoknya, ada perpaduan batik, teater, musik. Itu juga kepepet. Iya, jadi aku nek metu ide ini nek kepepet. Ini Covid kepepet. Nek pas gini iki yo ora ngerti apa-apa, kepepet ngono. Kan ini Covid loh, kan. Keluar Covid ngono to. Oh iya, ada batik Covid. Iya. Nanti ada tayangannya. Tuh. Ya, shadow batik juga kepepet. Saya ditantang oleh seorang EO dari Bandung itu dalam waktu 5 menit. Batik bisa dipertontonkan nggak? Oh bisa, saya pilih. Tahun pinten? 2013, 2012. Pentasnya di malam tahun baru 2013. Itu lebih lama itu. Di Bandung? Bukan, di Ritz Hotel Jogja. EO Bandung yang kemudian membuat malam tahun baru 2013 itu sih. Terus ajak teman-teman yang... Iya, awalnya ya hanya seadanya aja. Lalu kemudian, ya itu tadi. Lalu kemudian di dalam prosesnya kita bekerja sama atau meminta teman-teman teater, tari untuk menyempurnakan, walaupun hari ini belum sempurna. Masih terus? Harus terus. Mau ada eksperimen apa lagi? Masih rahasia aja. Ya, masih rahasia. Nunggu kepepet. Itu rahasia Tuhan itu. Katanya kan kita mampu melihat blueprint-nya Tuhan gitu. Enggak suatu saat kapan? Saat saya nanti khasaf.
Cuma jadi merespon situasi aja itu. Iya, sebenarnya seniman itu kan membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini gitu. Ngono kuwi jarene lho kuwi. Literat banget. Mendung, angin, Iya. semua kan itu tanda Iya. pesan dari Yang Maha Kuasa untuk kita baca ya. Kalau bahasa di luar kan mimesis ya, meniru di alam gitu Iya, kan. betul. Kalau bahasanya saya ya itu membaca ayat-ayat Tuhan, ayat kauniyah gitu. Kesan gitu kira-kira. Pas namanya dong ngaji. Oh iya dong ngaji. Rene ya Tapi nek pas lak ngaji ya. ndidit don gaji. Makanya dong beli produk apa aja yang dijual di sini? Di sini menjual produk cap kertasnya, menjual capnya juga dijual, batiknya juga dijual, jasanya juga dijual. Apa aja Ya, jasanya? jasanya pelatihan, jasa sedo tadi misalnya. Oh iya. Jasa. Kita bisa diundang dan kita bisa didatangi. Wow. Gitu. Webnya? Atau lewat mana? Saya nggak punya Instagram. website, iya. Paling Instagram saja lupa saya. Yang udah ngaji. Jadi saya sangat konvensional. Udah aku follow kok. Saya sangat konvensional. Takut nek kok kayak Kok kayak channel terus aku ora iso ngatasi. Nah, itu tugasnya YSID kuwi. ya ntar lah. Untuk yang mendampingi. Tugasnya Mas Koko itu. Manajerin inilah dong ngaji. Terus soal yang paling baru, motif weton. Kalau Atau itu masih rahasia? masih rahasia itu. Nggak apa-apa lah, buat Nanti- spesial Sanggar Inovasi Desa lah. Motif weton itu kita terinspirasi dari, kalau saya terinspirasi dari sengkalan. Sengkalan itu kan angka yang kemudian dari sastra kemudian dirupakan. Jadi misalnya Jogja itu Dwi Nogoro Setunggal itu kan Oke. ada naga yang kemudian si Ah, ekornya kemudian menjadi satu. Itu kan kemudian bisa dibaca angka gitu kan. Nah, ternyata di dalam weton itu ada simbol-simbol ah, yang bisa kemudian dirupakan menjadi bahasa rupa. Karena sebenarnya seni rupa itu adalah pesan pesan. melalui bahasa rupa itu sendiri. Dan weton itu kan apa ya? Hitungan-hitungan dari leluhur kita. Iya, ada hitungan, ada simbol yang disampaikan di sana. Simbol itu tidak sekedar hanya tetapi ternyata banyak tafsiran, dan tafsiran itu bisa kaya ketika kita tidak menafsir sendiri. Gitu. Kira-kira begitu. Dan kadang-kadang multi tafsir. Iya, harus Iya, begitu. Semakin multi tafsir, semakin kaya kita akan ilmu yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, weton itu salah satu kearifan masyarakat Jawa ya, Jawa, khususnya Jawa. Bagaimana orang nenek moyang kita membaca semesta itu ya, membaca Iya, tanda itu iya. ya, kapan harus menanam apa, mungkin orang lahir kapan itu, umumnya karakternya bagaimana, dan itu nanti diwujudkan dalam bentuk-bentuk warna-warna Iya. yang oleh teman-teman di Dongaji ini menjadi sebuah motif batik yang keren. Iya, itu metode gitu. Metode. Jadi sementara ini tuh belum ada metode yang secara praktis itu tidak ada. Begini loh caranya, misalnya ini jumlahnya sekian, konstruksinya sekian, begini. Lalu kemudian bentuknya begini. Itu dari kita menafsir si weton tadi itu mampu untuk dirupakan menjadi itu. Karena sementara ini sampai hari ini saya sebagai orang kriya itu belum mendapati itu. Nah, ini hal yang menarik. Dan baru beberapa waktu ini dapat. Iya, baru beberapa hari ini dapat. Kalau ini nggak kepepet sih, hasil dari gambleh ya. Hasil dari ngobrol-ngobrol yang sambil ngopi ngerokok itu ya gitu. Dapat nih. Kemarin aku dibaca wetonku. Apa? Senin Pahing. Ternyata unsurnya adalah api, Ya, warna hangat. Jadi ya harus happy Harus lah. sering mandi air hangat ya. Bisa jadi begitu.
Tapi bener loh kalau di rumah itu pasti mandi air hangat. Nah, gitu. Jadi Apalagi ini atus wengi. sesuatu yang menarik kan. Kalau yang Weton itu menarik. Sangat sangat asik. Ada lidah api, jambu, simbol-simbolnya keren ya. Mungkin deh nanti ngobrol sama Salim. Bisa itu. Nah, Sesi berikutnya lebih dalam. lebih Gitu. dalam Kalau saya kan cuman kulit luar. Terus kalau ini Mas Nur Rahmat, bagaimana melihat seni dan kebudayaan desa Indonesia itu sendiri? Apa ya? Kalau jenengan melihatnya. Saya itu gini sih. Jadi saya kan sudah berjalan-jalan menjelajah. Nggak cuma Indonesia ya? Ya mau sedikit rono ning Sri Lanka, ke Malaysia itu cuma sedikit, tapi saya sudah ke dari Sumatera sampai Papua gitu. Tentu ekspresi budaya yang kemudian disebut seni itu akan berbeda dan akan terpengaruh oleh lokal konten atau lokal jenis masing-masing daerah kan. Iya. Itu yang kemudian bisa menjadi ciri khas dari masing-masing daerahnya, dan itu bisa dibaca bagaimana masyarakat itu akan masyarakat itu akan hidup, itu bisa dibaca dari situ. Kalau saya kan namanya ekspresi budaya. Berarti dia dari kebudayaan dia kemudian diekspresikan melalui bentuk-bentuk seninya itu. Cara hidup masing-masing daerah berbeda dan itu seninya bisa dituangkan dari beragam, warna tadi, dari gerakan motifnya, ornamennya dan sebagainya, itu kan bisa. Itu. Pertanyaan terakhir. Aku saya wis suwi pertanyaan apa ya? Pesan buat teman-teman pemuda, kan penontonnya mah pemuda-pemuda desa yang mungkin baru mau memulai mengasah kemampuan seninya, ingin jadi seniman gitu, seperti apa? Untuk para muda ini tetaplah jaga imun gitu untuk tetap bisa berkreativitas, lalu kemudian jangan nyaman di zona nyaman, keluar aja dari zona nyaman itu, sehingga kamu akan menemukan hal-hal yang membuat kamu terdorong untuk kreatif. Cobain segala macam hal ya. Iya, tapi jangan yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek boleh sedikit, tapi jangan kebablasan. Luar biasa. Matur suwun sangat Mas Rahman, ini luar biasa sih. Pokoknya kalau pengen belajar lebih lanjut soal batik, soal batik cap kertas, soal shadow puppet, soal motif weton, soal apapun itu, mau nggak soal itu juga nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol di sini aja di Dongaji, di Desa Pangungharjo, Sewon, Bantul. Matur suwun, terima kasih, sampai bertemu di podcast desa berikutnya. Bye bye.